Haleluya. Puji Tuhan. Seperti pujian tadi di bagian refnya, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kita aman di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang terjadi di Indonesia, di dunia, dan melalui perenungan pagi hari ini saya ingin ajak saudara untuk mari kita mempersiapkan diri kita. Ya, mari kita mempersiapkan rohani kita, karena apa? Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Ya. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama bagian A ya. Ini bagian A, masih ada kelanjutannya tapi saya ingin ajak kita bagian A saja ya. 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita Jokowi mengatakan dalam satu pidatonya, saudara, next boleh ditayangin ya, bahwa tahun depan akan gelap. Saudara, hari ini kita akan melihat sejenak mengenai ekonomi global. Saya bukan pakar ekonomi. Kenapa saya mau membahas ini? Karena memang yang terjadi dari sharing beberapa hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, banyak yang tidak paham mengenai resesi, inflasi, ataupun juga mereka tidak ngerti situasinya seperti apa. Ya, karena memang kalau dibandingkan kondisi rakyat Indonesia sekarang ini dengan rakyat atau penduduk yang ada di khususnya Uni Eropa dan sekitarnya, saudara, mereka itu panik. Rakyat Indonesia itu santai, saudara. Ya. Jadi satu hal sebenarnya kita juga apresiasi juga dengan Bapak Presiden kita ya, bersama dengan Menteri Keuangannya dan jajarannya yang bisa membuat ekonomi Indonesia itu bagus posisinya ya. Dan situasi yang seperti inilah yang saya ingin membawa saudara kepada satu keadaan di mana memang bangsa kita ini seolah-olah belum merasakan dampak yang hebat ya, dampak yang luar biasa sehingga rakyatnya jadi tenang. Anak-anak Tuhan bagaimana? Tetap tenang. Amin saudara. Kalau tenangnya memang seperti di Mazmur 62, dekat dengan Allah. Puji Tuhan, itulah yang menjadi sasaran hidup kita sebagai anak Tuhan. Tetapi tenangnya karena santai, sebenarnya finansialnya pun tidak siap, rohanianya tidak siap. Ketika saatnya tiba, boom, panik. Nah itu yang salah saudara ya. Makanya hari ini saya ingin kita melihat bagaimana krisis inflasi, baik juga pangan, ekonomi itu sudah melanda dunia. Dunia ini sudah mengalami situasi yang kritis ya. Tetapi perlu bagi kita menyadari keadaan ini bahwa di balik itu semuanya ada rencana Allah yang indah ya. Presiden katakan bahwa tahun ini sudah sulit, tahun depan apalagi. Itu menjadi tahun yang gelap. Dan rupa-rupanya pendapat presiden kita ini memang pendapat juga dari bank-bank dunia. Ya. Mereka mengatakan hal itu bahwa 2023 akan menjadi masa gelap. Ya, ada resesi di sana. Ya. Resesi itu apa, saudara? Ya, saya coba mencuplik dari beberapa mass media dan disinilah arti resesi itu, saudara ya. Resesi itu keadaan ekonomi yang mengalami kemerosotan secara signifikan di suatu negara. Jadi keadaan ekonominya merosot karena dipicu oleh inflasi, ya, harga-harga yang melambung tinggi, juga di mana kegiatan perdagangan dan industri berkurang. Ya. Produk domestik bruto atau PDB turun atau pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 periode berturut-turut itu mengalami penurunan. Ya, itu arti resesi. Sekarang penyebab resesi itu apa, saudara? Yang pertama karena pandemi. Ya, sekali lagi tolong batasi, saya bukan
berbicara sebagai orang yang sok tahu tentang urusan ekonomi, enggak. Karena saya ingin bawa saudara, ini situasi dunia seperti ini situasi Indonesia kayak gini. Kita harus bagaimana? Ya, saya ingin bawa saudara seperti itu, saudara ya. Jadi resesi akan terjadi secara global mendunia termasuk Indonesia. Dan resesi itu disebabkan karena yang pertama pandemi COVID-19 yang belum selesai. Di mana di pandemi itu berapa waktu yang lalu negara melakukan lockdown. Sehingga akhirnya perdagangan itu terhambat, kemudian perputaran keuangan terhambat, pendapatan negara itu menjadi turun, dan akhirnya keuangan inflasi itu muncul di sana. Ya. Dan Amerika di pandemi COVID ini jor-joran, saudara. Amerika mencetak uang besar-besaran untuk dibagi ke rakyatnya. Ya. Makanya dicatat hari ini Amerika mengalami resesi parah. Ya. Walaupun di sisi lain ada yang menyanggah, wah itu permainan Amerika untuk menarik perhatian dari bangsa-bangsa sekutunya. Ya. Tetapi kalau melihat peristiwa yang terjadi, memang itulah keadaannya. Amerika mencetak uang sebanyak-banyak dibagi ke rakyatnya, sehingga uang yang beredar itu banyak. Di sisi lain tadinya mereka berpikir dengan dibagi uang disimpanlah di bank. Ya. Tetapi justru orang memakai untuk keperluan-keperluan yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan, termasuk untuk membeli properti dan sebagainya. Padahal bantuan itu hanya berkala terbatas. Ya. Dan bagi negara-negara lain pun ini memang berdampak pandemi COVID ini. Kemudian yang kedua, suku bunga naik. Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata seperti ini, kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di 2023. Dan ini sudah dilakukan, saudara ya. Ini sudah dilakukan termasuk FED, ya, Federal Reserve, the FED itu bank dunia, ya, bank sentral dunia, dia sudah menaikkan suku bunga karena memang salah satunya adalah Amerika sendiri ingin supaya bisa menekan inflasi. Ya. Dalam teori ekonomi jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi inflasi. Ya. Semakin banyak uang yang beredar, inflasi semakin tinggi. Ya. Dan dengan menaikkan bunga deposito atau suku bunga, maka diharapkan orang itu berbondong-bondong untuk ngambil deposito, menyimpan uangnya. Ya. Tetapi justru keadaan yang terjadi, orang juga mulai jaga-jaga, saudara ya. Karena memang keadaan tidak bisa diprediksi. Situasi dunia ini tidak bisa diprediksi. Pakar ekonomi saja mereka masih tetap mengarahkan pandangannya, memperhatikan baik-baik situasinya kayak apa ini. Ya, pakar-pakar ekonomi maupun juga negara sendiri terus memantau situasi dunia kayak apa ini. Ya. Kemudian penyebab yang berikutnya inflasi ya. Ya. Harga-harga yang melambung tinggi sehingga PDB atau produk domestik bruto itu menurun. Ya, adanya kelesuan ekonomi, orang tidak lagi membelanjakan barang, tidak lagi beli barang. Ya, karena apa? Harga barang tinggi. Sehingga banyak usaha-usaha yang mulai dikurangi produksinya, otomatis penjualan menjadi berkurang. Dan kalau penjualan berkurang, maka tidak ada income, tidak ada pendapatan untuk negara juga. Ya, yang dibilang PDB tadi, saudara. Kemudian penyebab yang berikutnya, saya singkat saja, saudara. Penyebab berikutnya perang. Perang, orang tidak berpikir bahwa perang Ukraina dan Rusia sampai berdampak begitu hebat, saudara. Ya, karena memang akibat perang ini menciptakan krisis di berbagai hal. Ini negara yang berperan besar untuk mensuplai pangan sedunia. Ya, ini negara penghasil gandum.
hampir separuhnya itu gandum berasal dari mereka. Kemudian gas dan energi khususnya Rusia itu memegang peranan besar. Rusia lah yang mengalirkan gas ke khususnya Uni Eropa, negara-negara Uni Eropa. Ya. Nah, dikabarkan gas, kalau saudara lihat tulisan yang warna biru, Nord Stream itu ternyata mengalami kecelakaan. Ini ketika terjadi kecelakaan di jalan berdampak bagi negara-negara lain khususnya Uni Eropa. Sehingga kebutuhan gas itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, sangat penting. Karena apa? Negara-negara ini, negara-negara Uni Eropa khususnya sedang menghadapi masa musim dingin. Mereka butuh energi, mereka butuh panas, ya, penghangat badan. Sedangkan di sisi lain krisis ini menciptakan krisis pangan. Ya. Krisis pangan sehingga orang bingung, ini mau beli untuk keperluan gas atau energi atau untuk pangan, bingung saudara. Sehingga yang terjadi apa? Khususnya di Inggris, Jerman itu mereka merasakan dampak itu. Sampai ada kisah dikatakan anak sekolah makan setip. Kenapa? Karena memang seperti itu keadaannya. Mereka kelaparan hebat, saudara. Ya. Harga-harga melambung tinggi. Keadaan kebutuhan menjadi meningkat. Ya. Nah, dampak resesi akan terjadi PHK besar-besaran. Ya. Akan terjadi pengurangan tenaga kerja, pengefektifkan tenaga-tenaga yang diperlukan yang aktif. Ya, dan nanti akan banyak orang yang menganggur. Di sisi lain mereka sendiri butuh pemasukan untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau di PHK mau bagaimana lagi hidup? Ya, makanya diperkirakan hampir sekitar 300 sekian juta orang itu berada di dalam keadaan kelaparan. Ya. Nah, kemudian yang kedua kelesuan ekonomi. Ya, karena memang di masa-masa seperti itu harga melambung tinggi, mau ngapain? Mau beli juga susah. Barang-barang juga semakin sulit, terjadi berbagai macam krisis. Kemudian krisis pangan global, kelaparan hebat di dunia. Ya, tadi kita sudah bahas di mana tagihan listrik itu tambah mahal. Jadi mikir mau bayar untuk tagihan listrik atau pangan. Kalau tagihan listrik nggak dibayar, nggak ada pemanas di rumah. Kalau nggak dipakai untuk pangan juga repot, mikir saudara. Sehingga yang terjadi orang akhirnya aset-asetnya dijual, properti-propertinya dijual. Jadi tidak heran makanya akan ada muncul istilah orang miskin jadi kaya mendadak. Ya. Orang miskin jadi kaya mendadak artinya mereka yang tadinya miskin tanda kutip saudara ya, mereka mengelola keuangannya dengan baik. Dan ketika saat resesi itu tiba, semuanya naik, akan ada diskon besar-besaran properti. Ya. Sehingga rumah, apartemen itu jadi murah. Ya. Orang yang menyimpan uang dia bisa beli itu. Ada orang yang kaya miskin mendadak. Tetapi ada juga yang ketika orang miskin tetap miskin. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, mau bergantung seperti apa di orang kena PHK, mau buat apa gitu. Yang kaya tetap kaya juga ada karena dia bisa mengelola keuangan dengan baik, ketika ada properti dia beli. Karena saatnya nanti akan ada masa semuanya akan kembali normal, dia untung. Ya, itu menurut pandangan pakar. Ya, tetapi yang jelas Alkitab sudah mengingatkan mengenai semua kesulitan yang akan terjadi di bumi ini. Orang kan berpikir nanti ke depan jauh lebih baik lagi, belum tentu. Orang berpikir keadaan akan jadi lebih baik, sekarang suram oke, tahun 2023 suram oke, tapi tahun depan lebih baik, belum tentu. Ya. Yang keempat, kenaikan suku bunga memicu kebutuhan semakin meningkat, cicilan properti semakin mahal, seperti itu saudara. Ya, yang punya pinjaman mereka akan tercekik karena suku bunga naik. Jadi bunga bank naik, bunga kredit juga naik. Ya.
Ini yang terjadi. Nah saudara, berita-berita ini, kalau toh mungkin saudara menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini, bukan untuk membuat saudara takut. Perhatikan, saya sampaikan ini bukan untuk membuat saudara takut, tetapi membuat saudara waspada. Membuat saudara berjaga. Membuat saudara bukankah kita harus melihat keadaan yang ada. Tuhan sudah perintahkan, situasi yang ada kalian harus perhatikan. Ya. Supaya apa? Dengan memperhatikan, kita cocokkan dengan firman, membuat kita ternyata saya harus tetap cari Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan harta, kedudukan, jabatan, semuanya akan lengser. Semuanya akan menjadi tidak berguna ketika badai itu datang nanti. Ya. Ada seorang penulis buku terpopuler yang bernama Rich Dad Poor Dad. Ya, Robert Kiyosaki, saudara berkicau di Twitternya. Kicauannya itu menarik perhatian para investor. Kicauannya apa saudara? Dia katakan kita ini justru di masa-masa seperti ini ketika suku bunga naik, semua barang naik, resesi terjadi. Ayo berburu. Dia bilang gitu, ayo berburu apa? Next, ya, berburu emas, berburu perak, berburu bitcoin, kripto. Ya. Sekarang ini lagi turun mereka. Nanti akan ada saatnya mereka akan mengalami kenaikan yang signifikan. Ya. Saudara, ini kicauan dari seorang yang bernama Robert Kiyosaki. Saudara. Sekarang kan pertanyaannya, kita mau ikuti dunia atau kita mau ikuti firman Tuhan? Ya, kita diminta untuk bijak. Oke lah, ada hal-hal yang mungkin kita bisa serap dan kita praktekkan dalam hidup kita. Tetapi ada hal-hal ketika kita diminta untuk mengejar yang duniawi, saudara akan kehilangan yang surgawi. Kalau begitu apa yang harus kita buru? Anak Tuhan berburu Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Jangan panik untuk ikut sana, ikut sini. Nanti malah kita sendiri kelabakan soal itu. Ya. Bagi kita anak Tuhan apa yang harus kita lakukan? Berburu Tuhan. Kejar Tuhan. Cari hadiratnya. Pandang wajahnya, rindukan kekuatannya, rindukan selalu firman-Nya dalam hidup kita. Dan katakan, saya ada sampai dengan hari ini karena Tuhan. Dan besok dan seterusnya saya akan tetap ada pun karena Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Tidak ada yang kita bisa buat. Tidak banyak yang kita bisa lakukan. Semuanya juga pasti akan terjadi. Ya. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berkata seperti ini saudara, tiap hari kita selalu diingatkan baik di media sosial, di media cetak, di media online mengenai resesi global. Tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Kita tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, tidak bisa dikalkulasi. Ini sang presiden yang berbuat sesuatu bagi kestabilan ekonomi bangsanya, dia berkata seperti ini. Kenapa? Karena dunia, apapun yang terjadi di sekelilingnya, itu juga akan berdampak ke dalam, ke Indonesia. Ya. Makanya dikatakan akan ada badai besar. Yeremia 25 ayat 32, di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Ayat ini pernah saya angkat ketika kita berbicara tentang malapetaka COVID-19. Ya. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Ternyata meluas saudara. Ayat ini maknanya begitu luas. Akan terjadi satu badai resesi yang dahsyat melanda seluruh dunia. Ya. Badai yang berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Badai yang akan menghancurkan semua yang dilewatinya. Ya. Sekarang apa kata Alkitab? Matius 24 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama 2, 3.
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya karena memang deru perang ini kita pikir tadinya kan, oh perang, perang di luar sana saja kok. Itu dulu kita tidak merasakan dampak ketika ada perang Timur Tengah, tidak terlalu waktu itu. Saudara. Tetapi sekarang mulai muncul perang itu menggoncang semua bidang. Ya. Ekonomi, keuangan, semuanya ikut diguncang ibarat pohon seperti diharapkan buahnya rontok semua saudara. Ya. Tetapi dikatakan berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi artinya Tuhan ingin bawa kita, yuk tetaplah berada dalam pikiran yang tetap terarah kepada Tuhan. Ya. Kita lanjutkan 2, 3. Sebab semuanya itu harus terjadi, sudah dinubuatkan harus terjadi. Selanjutnya 2, 3. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, ini kembali marak saudara. Ya. Ternyata ada sesuatu yang sekarang kita rasa dan namanya badai. Ketika badai itu bergerak, yang kita rasa apa dulu saudara? Hembusan angin kencang dulu. Yang kita mungkin yang pertama kali adalah kita lihat, oh badai, kita lihat. Setelah badai itu mendekat radius sekian meter, ya sekian kilometer, kemudian sekian meter, maka saudara akan mulai rasa hembusannya. Tapi begitu dekat hantamannya. Sekarang mungkin kita sedang melihat badai. Tapi perhatikan, badai itu akan datang. Badai itu akan mulai kita rasakan hembusannya. Dan kita sudah rasa itu. Saudara. Dan ketika badai itu menghantam, disinilah perlu bagi kita menempatkan posisi kita, mempersiapkan diri. Kita harus berdiri di mana? Ya. Yesaya 60, perhatikan. Memang kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi ayat itu lengkapnya seperti ini saudara. Ketika kegelapan menutupi bumi, perhatikan kita punya terang. Yuk kita baca 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi baca yang keras 2, 3. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mu kita ganti ku. Ya, kita ganti ku ya. 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yang keras, tetapi terang Tuhan terbit atasku dan kemuliaannya menjadi nyata atasku. Katakan amin. Amin. Perhatikan, gelap boleh datang, gelap boleh ada di sekeliling kita, di bumi ini. Tetapi kita punya terang. Kita punya terang yang besar, katakan amin. Yesuslah terang hidup kita. Terang itu terbit atas kita. Dan kemuliaan akan menjadi nyata di mana Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita. Ya. Nah saudara, di Alkitab, ya. Coba kita lanjutkan di dalam Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Orang bilang damai-damai, tahu-tahu bencana, tetapi kita akan tetap berkata tetap damai. Katakan amin. Amin saudara. Mengapa? Yang pertama, keadaan hati kita menentukan. Situasi yang terjadi, kita mau terpengaruh atau tidak. Kalau kita terpengaruh, maka orang bilang bencana. Oh ya benar bencana, sudah selesai kita. Tetapi ketika yang terjadi tidak mempengaruhi kita, orang bilang bencana, damai. Amin. Amin saudara. Ketika murid-murid berada di perahu yang dihantam oleh badai, tetapi ketika ada Yesus di situ, badai tetap ada. Tetapi murid-murid mulai merasakan ketenangan,
Allah mulai membangun, Allah menegur, mengapa kamu tidak percaya? Dan di situ mereka mulai tersadar bahwa mereka harus terfokus kepada Yesus, bukan kepada badai itu. Karena yang membuat selamat dari badai hanya Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Belajar dari semut. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai 8. Hai pemalas, jangan lihat teguran pemalasnya ya saudara. Artinya mungkin kita tidak malas, tetapi mungkin ada sesuatu yang kita bisa belajar dari semut. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya apa? Ayo belajar dari semut. Semut ini ciptaan Tuhan. Orang bisa belajar dari banyak hal, dari alam untuk mengenal Tuhan, mengenal ajaran firman. Dan salah satunya Tuhan ajar, yuk kenali semut. Ada ajaran firman di sana. Ngapain? Semut itu tahu dia bekerja di musim panas. Sehingga ketika musim dingin dia tidak kelaparan. Ya. Semut tahu mempersiapkan segalanya. Sehingga ketika peristiwa yang tidak baik terjadi di sekelilingnya, mereka nyaman di tempat sarangnya. Ya. Nah, di Alkitab ada 3 tokoh yang pernah mengalami resesi, saudara. Abraham, terjadi kelaparan hebat, resesi pangan, krisis pangan, saudara. Di dalam Kejadian 12 ayat 10 kita tidak baca, Abraham akhirnya pergi ke Mesir. Dan di sana dia mendapatkan makanan. Ishak, anaknya, tidak disuruh ke Mesir, Tuhan bilang jangan ke Mesir. Akhirnya pergi ke Gerar di daerah Filistin. Ya, Kejadian 26 ayat 1. Yakub pergi ke Mesir. Kenapa? Tuhan sudah mengizinkan reka-rekaan dari anak-anaknya yang mereka rekakan jahat terhadap Yusuf. Di mana Yusuf akhirnya dijual menjadi budak di Mesir. Tuhan membuat reka-rekaan yang jahat itu menjadi kebaikan. Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dan lewat hikmat Tuhan, Yusuf menimbun gandum di Mesir. Dan Yakub pergi ke Mesir sana. Ya. Ayat ini saya angkat karena ada ayat yang mengatakan, saya tutup di Matius 22 ayat yang ke-32. Ini disebutkan di Ulangan 22 ayat 32, tapi di Matius pun diulang kembali. Di sini dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Artinya begini saudara, mereka 3 orang semasa hidup tetap bergantung kepada Allahnya, dan ketika mati Allah tetap hidup, Allah tetap berkarya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kita generasi di akhir zaman. Katakan amin. Kalau di zaman krisis mereka 3 orang dipelihara oleh Tuhan, kita pun akan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Sehingga saya undang maju ke depan. Karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, tetapi mulailah juga bertindak dengan bijaksana. Mulailah kelola keuangan dengan baik. Ibu-ibu jadilah istri-istri yang bijak untuk membelanjakan, mengelola keuangan dengan baik. Ya, bekerjalah sesuai dengan apa yang saudara bisa kerjakan, maksimalkan. Ya. Dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Zaman sekarang.
sama-sama bangkit berdiri. Zaman sekarang, zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia kedengaran sini sana banyak kabar menggambarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, keadaan tidak menjadi lebih baik, tetapi percayalah selama hidup kita arahkan kepada Tuhan. Kita berjaga-jaga. Kita bisa mengelola dan mengatur berkat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Kita juga menyimpan harta di surga. Kita menjaga kehidupan kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Badai itu pasti datang. Mungkin kita juga akan mengalami hantaman badai. Tetapi perhatikan, orang yang membangun hidupnya di atas kekuatan Yesus Allah dan firman-Nya, maka orang itu yang akan tetap berdiri kokoh. Orang itu yang akan mengalami kekuatan. Di kanan kiri semuanya roboh, tumbang. Tetapi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan tetap berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan apa-apa untuk menentukan masa depan kita. Tetap jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. 1000 rebah di sisiku, tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, 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 sebab Yesus sertaku. Kami butuh roh-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan.